daya benan daya radit non mapawang dari lagi bisi orang tua ya. Itu pertama kali non kami menang tadi cerita dia menang non apa dia kak pulang dia lalu bisi niat kami untuk dia di pihak dulu. Saudara boleh saja berbohong di hadapan kita ini, tetapi saudara harus ingat dan dicamkan baik-baik, kita hidup di dunia hanyalah sementara. Tidak ada yang tersembunyi apapun yang kita lakukan oleh Allah SWT. Ketika orang lain melakukan hal-hal, kita tunduk dengan semau kita. Tapi di dalam Pak D ini dia mampu memaafkan. Ini perbuatan saya yang luar biasa. Dan kegiatan RJ ini didasari oleh peraturan Jaksa Agung yang dikeluarkan yang mengamanatkan untuk kejaksaan di seluruh Indonesia dapat melakukan upaya restoratif justice ini dengan kategori untuk tindak pidana yang kerugiannya di bawah 5 juta. Terus perdamaian dari korban itu yang utama. Jadi dalam hal ini kami Kejaksaan Negeri Sanggau adalah merupakan fasilitator. Kami hanya memfasilitasi dan didukung oleh fasilitas rumah adat Dayak ini. Juga kami selaku fasilitator, kami hanya memfasilitasi dan tidak mengintervensi. Apapun hasil dari kesepakatannya nanti kami serahkan kepada pihak, dalam hal ini korban dan tersangkanya, dan kebetulan pada hari ini korban orang tua kandung ya, terus korban yang punya motor. Oh, ini jual es ya, karena banyak perkara hari ini yang saya ini kan. Nah, korban ini merupakan yang penjualan es, dan ini korbannya merupakan kehilangan sepeda motor. Nah, untuk kronologis perkaranya mungkin saya persilakan kepada jaksa yang menangani untuk menyampaikan kronologis perkaranya sebelum kita masuk ke inti permasalahan untuk kita lakukan RJ. Pencurian ini dilakukan di depan rumah Pak D, itu dengan kondisi sepeda motor yang sedang dipanaskan. Tersangka ini baru dari dalam perjalanan dari Simpang Tanjung menumpang hingga akhirnya sampai ke Sanggau, ketemu di pasar, melihat sepeda motor Pak D ini berada di depan rumah dalam keadaan hidup. Tersangka ini lalu timbul niat untuk membawa sepeda motor tersebut. Dalam proses membawa itu langsung dilihat oleh Pak D dan disoraki seperti itu. Jadi tersangka ini sempat dikejar oleh massa dan dihentikan di dekat SD 9. Terus tersangka di sini meninggalkan sepeda motor dan bersembunyi sehingga sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. Dan pada saat itu tersangka langsung diamankan ke Polsek Kapuas. Pasal yang didakwakan 362 KUHP. Jadi berdasarkan itu semua syarat-syarat untuk dilakukan RJ telah terpenuhi, dan untuk itu Bapak Ibu kami undang, dan dengan berawal dari kronologis cerita tersebut kami pertemukan dan kami memberikan kesempatan kepada pihak tersangka terlebih dahulu untuk mengutarakan unek-uneknya, niat, apa permohonan maaf, apa yang ingin disampaikan, apakah menyesal, apakah tidak, apakah memohon maaf, apakah tidak. Kami serahkan semuanya kepada tersangka untuk menyampaikan kata maaf dari Bapak atas tindakan yang telah Bapak lakukan. Maaf Pak, saya menyesal Pak, saya sangat menyesal. Iya. Nah, saya itu pun karena saya tidak mau cinta Pak, maka saya mau terbawa Pak. Saya berjanji Pak, kalau ulangi lagi Pak. Iya. Ya mohon Pak, saya minta maaf Pak, ampuni semua dosa Pak. Ya Pak. Saya maafi, jangan diulangi lagi. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak, terima kasih Pak.
saya diajak ke Malaysia, saya dijual di sana 2 minggu saya di sana, saya tidak mampu karena di sisa, saya kabur dari Malaysia, itu saya bisa kabur karena ada 2 orang kawan saya di situ kan di pondok, dikasih tahu bikin surat macam tulisan gitu, dari sini naik ini, dari sini naik ini, nanti kamu bisa tembus ke Indonesia. Jadi pas saat itu saya tidak mampu kan, siangnya pas mau berangkat kerja saya ditendang, saya pingsan, dan saya disuruh kerja lagi. Pas saya sadar saya suruh kerja lagi, dan itulah kesempatan saya untuk lari kabur dari sana. Saya jalan sampai ke daerah Balai Karangan. Dari situ pun saya masih berjalan, saya nyekat mobil, sekitar ada belasan mobil baru ada yang mau kasih saya tumpangan. Dari situ saya jalan kaki lagi sampai ke Simpang Tanjung, naik mobil sampai Simpang Tanjung. Dari Simpang Tanjung saya dah merasa lega karena dah nyampe lah untuk Sintang. Dengan posisi dah malam sekitar 6:30, walaupun tidak ada yang membawa saya berjalan kaki terus sampai Senggau sini, sekitar jam 8 pagi. Saya pun ada waktu itu minta gorengan minyak satu, tidak disusuk, dia bodoh, itu tidak dikasih. Saya malah dihina di situ, kamu masih muda kok kamu nyuri, saya bilang, bang, makasih bang, maaf bang. Saya berjalan lagi sampai sini, cuma pakis lah, pakis di pinggir jalan itu yang jaga jalur sampai Senggau sini. Sampai Senggau sini pun saya mau minta juga lagu, takut juga, ada rasa takut, tapi saya tidak mampu lagi jalan. Pas itu saya nengok di satu rumah ada gerobak, saya mau minta, saya nengok ada orang, kunci motor pun di situ, maka langsung saya bawa untuk saya pulang ke sana. Karena saya pun tidak mampu lagi jalan kaki. Jadi itu yang mendasari penularannya. Kami tidak akan mau mendengar lagi ada nama mengulangi tindak pidana dalam perkara apapun. Makanya hari ini kami fasilitasi, dan semuanya setelah mendengar kata maaf dari tadi, tinggal persetujuan dari korban. Terserah Bapak bagaimana menanggapinya, apakah Bapak memaafkan ataukah tidak. Kami serahkan semuanya kepada Bapak. Untuk Bapak silakan memberikan tanggapan. Ya, saya memaafkan. Ya. Memaafkan. Maaf Bapak, apakah dengan syarat atau tanpa syarat? Ya, berdasarkan damai itu. Jangan, ya, tidak mengulangi lagi. Iya. Itu benar tulus dari hati ya Pak, memaafkan. Iya, tulus hati. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, Iya. ya Pak ya. Ya. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Ya, insya Allah cuma itu saya sampaikan. Ya, motor pun sudah kembali ada Udah, ya Pak ya, tapi masih disita sebagai barang bukti ya Pak ya. Nuan dah lama gitu. Namanya nuan kia ke Malaysia semua. Kalau keluarga, Lalu itu ngejuang sepak gitu. aku itu kondisi kawan, Nasi kawan, itu dia di ini. aku kami orang di kamu di Sintang. Nuan kia subak ya kerja nama. Aku coba kerja itu Mungkin deh. Lagi tahu dari bisik sih lah. kondisi Nasi lagi. Nuan biasa ngambil kamu mana? Nakalan dulu nuan. Udah bisik ini. nggak ada biasa. Nah, anak bisik. Sintang itu Nuan agama apa? Kristen. Nuan Dayak, Benan dan Dayak. Beradik Nuan berapa orang? Jadi lagi bisik orang keluarga. Itu pertama kali Nuan kami benar kita cerita dia, benar Nuan apa dia kak pulang dia, lalu bisik niat kami untuk dia di pihak Nuan dulu.
Nah itu bahasa Sintang. Jadi mungkin ada yang mengerti, ada yang enggak. Jadi kalaupun dia bohong itu urusan dia dengan jubatan. Tapi saya tangkap apa yang disampaikan itu benar. Dia adalah asal orang Sintang, sendiri, sudah keluarga semua sudah cerai. Pendidikan ini tinggal di Sintang diledai, sudah itu dibawa orang ke Malaysia, nggak duduk juga kan. Pulang lah, sebenarnya dia ceritakan tadi. Makan, ya kebingungan. Kayaknya karena melihat ada kesempatan, kayaknya niatnya tinggi. Itu makanya jadi satu yang sama. Yang kedua, tidak kalah penting, saya sebagai anak, saya senang dan bangga dengan Pak D. Saya baru kali ini juga sekian banyak perkara-perkara yang saya hadiri sebagai Mas D sebagai pengurus agama. Ini kali pertama yang saya bata-bata juga sama ngomong, saya merasa terharu juga sebenarnya. Tuhan memberikan kita napas kehidupan yang luar biasa gratis, memberikan kita kelimpahan rahmat. Tetapi kita tidak pernah mensyukuri. Ketika orang lain melakukan hal-hal, kita tuntut dengan semau kita. Tapi di dalam Pak D ini dia mampu memaafkan. Ini perbuatan saya yang luar biasa. Jadi ini kejadian bukan maunya kejaksaan untuk merestorasi orang, tapi adalah niat dari Pak D dan si. Jadi yang mau saya simpulkan, nanti jangan ada di luar ini, oh polisi main tangkap ya, jaksa melepas. Tidak ada bahasa itu. Polisi sudah benar menjalankan tugas dan pokoknya dengan baik. Tugas kepolisian. Begitu juga kejaksaan. Sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku. Ini yang saya tangkap. Jadi tolong nanti sampaikan di luar, ini berjalan dengan apa adanya. Tidak ada istilah kita. Saudara boleh saja berbohong di hadapan kita ini, tetapi saudara harus ingat dan dicamkan baik-baik, kita hidup di dunia hanyalah sementara. Tidak ada yang tersembunyi apapun yang kita lakukan oleh Allah SWT atau Allah Ta'ala atau jubatan atau petara atau Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tersembunyi. Kita boleh berbohong di dunia, kita boleh apa saja, tapi ingat, tidak ada satu nafas kehidupan dan dengan satu pencipta. Karma itu tetap berlaku. Waktu, jam dan sebagainya kita datang, itulah kehendak. Mungkin itu saja pesan saya. Terima kasih. Saya pribadi dan keluarga besar Masyarakat Daerah Sanggau berharap restoratif justice haruslah diteruskan. Di mana, bila mana, kapan saja terjadi hal-hal yang bisa didiskusikan, yang bisa dikondisikan, yang bisa dikolaborasikan, lakukan ketika itu baik, ketika itu menjadi baik, ketika itu menjadi amal ibadah. Lakukan. Tidak satu pun manusia yang bisa mengukur amal ibadah kita selain daripada Allah SWT. Tidak ada. Ya Pak D yang telah ikhlas memaafkan dakwa tersangka. Untuk selanjutnya, walaupun proses ini telah memperoleh mufakat perdamaian, kami Kejaksaan masih meneruskan upaya ini ke jenjang selanjutnya. Kami masih mengupayakan kepada Kejaksaan Tinggi dan sampai ke Kejaksaan Agung. Kata damai ini akan kami suarakan di sana dan mudah-mudahan pimpinan kami di Kejaksaan Agung menyetujui dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ada. Apabila disetujui, baru proses ini bisa kita hentikan penanganan perkaranya.
Jadi mohon dukungan, bantuan, doa yang hadir hari ini, semoga perdamaian ini membuahkan hasil sampai tingkat